Jemaat dan sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, salam jumpa di hari yang penuh berkat yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Harapan saya, kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dari kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 9. Saya akan bacakan dari Alkitab Terjemahan Baru 2. Sesampainya di seberang, Elia berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu." Jawab Elisa, "Kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu." Demikian tertulis. Kita bersyukur atas anugerah dan kasih Tuhan, kita diberi kesempatan menikmati hari baru dan kita imani berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Tema renungan kita pada hari ini adalah mewariskan kuasa kenabian. Mewariskan kuasa kenabian. Ayat yang kita baca tadi merupakan bagian dari perikop kitab 2 Raja-Raja pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat 18 yang berjudul Elia diangkat ke surga. Dituliskan dalam perikop ini bahwa Elia dan Elisa sedang dalam perjalanan dari Gilgal dan Tuhan hendak mengangkat Elia ke surga dalam angin badai. Dalam perjalanan itu, Elia berkata kepada Elisa, "Tinggallah di sini, sebab Tuhan menyuruh aku ke Betel." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Lalu mereka pergi ke Betel. Kemudian terjadi juga hal yang sama dengan tujuan yang berbeda ketika Elia berkata kepada Elisa, "Tinggal di situ," karena dia mau pergi ke Jeriko. Tuhan menyuruhnya pergi ke Jeriko. Lalu kemudian sama juga Elisa menjawab hal yang sama, bahwa dia tidak akan meninggalkan Elia. Terjadi lagi hal yang sama dengan tujuan yang berbeda ketika Elia juga berkata kepada Elisa, "Tinggallah. Aku disuruh Tuhan. Tuhan menyuruh aku ke Sungai Yordan." Kembali Elisa berkata, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Dan pada akhirnya keduanya melanjutkan perjalanan. Dan sebelum Elia terangkat ke surga, maka dia menyampaikan apa yang kita sudah dengar dalam bacaan hari ini. "Mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapanmu." Apa yang mau kita pelajari dan renungkan dari tema ini? Yang pertama, menjaga hubungan yang baik sebagai sesama hamba Tuhan. Menjaga hubungan yang baik sebagai sesama hamba Tuhan. Kita lihat bagaimana hubungan yang baik antara Elia dan Elisa. Dan hubungan yang baik itu terlihat dari kesetiaan. Ketika Elia diperintahkan atau disuruh Tuhan untuk pergi ke Betel, lalu kemudian ke Jeriko, lalu kemudian ke Sungai Yordan, Elisa tidak mau membiarkan dia pergi sendiri. Dia berkata tadi, "Demi Tuhan yang hidup dan demi hidupmu sendiri, aku tidak akan meninggalkan engkau." Ini berarti dalam relasi
sebagai sesama hamba Tuhan perlu kesetiaan, bisa dipercaya. Karena dengan demikianlah maka akan terjadi kesinambungan pelayanan. Pelayanan akan semakin berkembang. Ketika para hamba Tuhan atau sesama hamba Tuhan itu bisa saling mempercayai. Ada hubungan baik. Hubungan baik ini tentu saja terbina melalui proses waktu yang kedua-duanya atau setiap hamba Tuhan itu terhubung dengan Tuhan. Jadi setiap pribadi hamba Tuhan yang terhubung dengan Tuhan, berelasi baik dengan Tuhan, dia kemudian berelasi baik dengan sesamanya, dan itu terlihat dari kesetiaan satu dengan yang lain. Setia dalam masa senang dan juga tentunya setia dalam masa sulit. Saling mendukung, saling menopang untuk pekerjaan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, meminta hal yang berguna bagi pelayanan. Meminta hal yang berguna bagi pelayanan. Ketika Elia bertanya atau berkata kepada Elisa, "Mintalah apa yang dapat kulakukan untukmu sebelum aku diangkat dari hadapan." Ini suatu kesempatan yang istimewa. Dan Elisa juga merespon ini dengan meminta sesuatu yang istimewa. Jadi kesempatan istimewa yang diberikan Elia kepada Elisa direspon Elia atau direspon Elisa juga dengan sesuatu yang istimewa. Yang istimewa baginya adalah meminta hal yang berguna bagi pelayanan. Ini menarik. Bisa saja sebenarnya Elisa meminta hal yang lain. Tetapi baginya sebagai seorang hamba, sebagai seorang nabi, sebagai seorang pelayan, yang penting adalah pelayanannya, itu prioritas. Maka yang diminta adalah sesuatu yang mendukung pelayanannya. Ada banyak mungkin kesempatan bagi kita untuk meminta sesuatu. Lalu melalui perenungan ini kita ditanya apa yang kita minta dari sekian banyak hal yang kita anggap perlu. Sesuatu yang sangat prioritas. Hari ini kita diajar, diingatkan, mintalah sesuatu yang membuat kita semakin dekat kepada Tuhan. Dan Elisa tahu benar yang membuat pelayanan akan semakin berkembang adalah ketika dia meminta, kalau kita baca tadi, kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabian. Dia tahu apa yang terpenting baginya. Jadi kesempatan istimewa yang diberikan oleh Elia bagi Elisa untuk meminta, direspon Elisa dengan meminta sesuatu yang istimewa, yaitu sesuatu yang mendukung pelayanannya. Yang ketiga, pelayanan yang baik itu harus dilanjutkan, bahkan ditingkatkan atau dikembangkan. Pelayanan yang baik itu harus dilanjutkan, bahkan ditingkatkan atau dikembangkan. Mengapa Elisa meminta, tadi dikatakan, kiranya aku mewarisi 2 bagian dari kuasa kenabianmu? Karena Elisa mau pelayanan hal baik yang telah dilakukan oleh Elia berlanjut, bahkan dikembangkan melalui Elisa. Ini menarik. Jadi apa yang baik yang telah dikerjakan itu dilanjutkan, bahkan dikembangkan, ditingkatkan. Dalam perjalanan kehidupan kita, ketika kita bersekutu, berelasi, berinteraksi dengan orang lain, apa hal-hal baik yang bisa kita lihat? Lanjutkanlah, kembangkan bahkan, agar melalui pelayanan yang berkelanjutan itu semakin banyak orang yang diberkati. Pelayanan itu harus semakin lebih baik, lebih berkembang,
lebih meningkat kualitasnya, unggul, agar melalui pelayanan kita, baik dalam konteks gereja dan juga keluarga, dan juga mungkin kita di tempat kerja, berkarya dimanapun, pelayanan kita, kehidupan kita, apa yang kita saksikan kepada dunia melalui totalitas kehidupan kita itu adalah sesuatu yang memuliakan Tuhan. Sehingga hal-hal yang baik itu terus berkembang menjadi berkat bagi sesama semesta untuk kemuliaan Tuhan. Kiranya apa yang kita boleh pelajari dan renungkan dengan tema mewariskan kuasa kenabian memberi kita semangat untuk yang pertama, membina hubungan baik dengan sesama, dengan saling setia. Setia dalam hal-hal yang baik, setia melakukan kebenaran, setia melakukan kebaikan, setia melakukan hal-hal yang berkenan bagi Tuhan. Dan kita selalu mengharapkan sesuatu yang bisa mengembangkan kehidupan kita menjadi lebih dekat kepada Tuhan, mengembangkan pelayanan kita baik dalam konteks kehidupan gereja, keluarga, bermasyarakat, dan dimanapun kita bekerja, berkarya, beraktivitas. Dan pada akhirnya pelayanan yang atau kehidupan yang kita boleh saksikan, jalani dalam kehidupan ini, dalam anugerah kehidupan yang Tuhan berikan, itu adalah hal-hal yang berkenan bagi Tuhan dan menjadi berkat bagi sesama. Mari mewariskan kuasa kenabian, mewariskan hal-hal yang baik dan benar, dan itu bermula dari relasi kita dengan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa untuk firman pada hari ini yang mengingatkan kami untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan sebagai awal dari hubungan yang baik pula dengan sesama. Dengan saling mempercayai, bisa dipercaya, sehingga kehidupan kami menjadi kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. Dan dalam setiap relasi kami selalu ingin menambahkan hal-hal baik bagi kami dan bagi sesama. Hal-hal baik yang bisa semakin meningkatkan kualitas kehidupan kami, pelayanan kami, kesaksian persekutuan. Hal-hal baik yang memuliakan Tuhan dan menjadi berkat. Sehingga kehidupan adalah proses untuk menjadi lebih baik, untuk semakin berkembang, menjadi semakin berkenan bagi Tuhan, unggul. Ketika hidup kami menjadi hidup yang memuliakan Tuhan, maka kehidupan kami pun menjadi berkat bagi diri kami, bagi keluarga, gereja, bangsa, dan negara. Terima kasih Bapa, kami mau mewariskan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, sehingga kebenaran dan kebaikan itulah yang akan terus ada dan berada di dalam kehidupan manusia di dunia ini. Terima kasih Bapa, berkati kami agar kami mampu menghidupi firman-Mu di dalam hidup keseharian kami. Berkati seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh hamba Tuhan, berkati pemerintah kami, berkati bangsa dan negara kami, berkati kami dan seluruh keluarga kami dimanapun berada. Apapun yang menjadi harapan dan rencana, kami mau mengandalkan Tuhan saja. Dengan doa dan usaha kami percaya Tuhan yang maha baik memberikan yang terbaik. Terima kasih Bapa, terpuji termulialah Engkau. Berkati juga setiap yang sedang bergumul, berduka, memiliki beban berat. Tuhan yang menolong, menopang, memberikan kekuatan, hikmat, agar melalui penyertaan Tuhan mereka dimampukan melampaui segala sesuatunya, menghadapi segala sesuatunya, dan meyakini bahwa Tuhan setia menyertai dalam segala masa kehidupan. Terima kasih Bapa, ampuni dosa dan pelanggaran kami, agar belas kasih dan berkat-Mu boleh nyata dalam hidup kami, dan kami pun menjadi berkat bagi sesama untuk kemuliaan Tuhan.
Kami masuki hari baru ini dengan ucapan syukur dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas, sehat, semangat, dan sukacita senantiasa di dalam penyertaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.